Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan mereka, belajar dan bekerja dengan baik, serta dapat berkontribusi bagi komunitas mereka. Kesehatan mental memiliki nilai intrinsik dan instrumental, serta merupakan hak asasi dari manusia. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu apa saja sebenarnya cakupan dari kesehatan mental. Kesehatan mental ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan dapat mengatasi emosi. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai apa saja sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang pertama yaitu riwayat gangguan kesehatan jiwa dalam keluarga atau faktor genetik. Adanya anggota keluarga dengan gangguan jiwa dapat meningkatkan resiko karena faktor keturunan atau genetik yang diturunkan. Kemudian yang kedua yaitu faktor tempat tinggal di lingkungan perumahan yang tidak sehat. Lingkungan yang padat, kotor, bising, atau tidak aman dapat memicu stres dan rasa tidak nyaman yang berdampak pada kesehatan mental. Kemudian faktor yang ketiga yaitu riwayat kekerasan seksual, fisik, atau pelecehan lainnya. Pengalaman kekerasan dapat meninggalkan trauma mendalam dan dapat menyebabkan gangguan seperti depresi dan kecemasan. Kemudian faktor yang keempat yaitu eh, korban diskriminasi dan stigma. Perlakuan tidak adil atau stigma sosial dapat membuat seseorang merasa rendah diri, tertekan, dan kehilangan harga diri. Kemudian faktor yang kelima yaitu terasingkan atau terisolasi secara sosial atau merasa kesepian. Kurangnya dukungan sosial dan interaksi dengan orang lain dapat menimbulkan perasaan kesepian yang berdampak negatif pada kesehatan mental. Kemudian faktor yang keenam yaitu stres berat dalam jangka waktu yang lama. Tekanan hidup yang berkepanjangan tanpa penanganan dapat menyebabkan kelelahan mental, gangguan tidur, dan kecemasan. Kemudian faktor yang ketujuh yaitu cedera pada kepala. Cedera otak dapat mengganggu fungsi saraf dan memicu perubahan perilaku, emosi, serta kemampuan berpikir. Kemudian faktor yang berikutnya yaitu gangguan pada otak atau kelainan pada senyawa kimia di otak. Ketidakseimbangan zat kimia atau neurotransmitter di otak dapat mempengaruhi suasana hati, emosi, dan perilaku dari seseorang. Baik, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai gangguan kesehatan mental atau gejala dari gangguan kesehatan mental. Gejala gangguan kesehatan mental ada beberapa hal. Yang pertama yaitu sulit fokus dan berkonsentrasi. Seseorang menjadi sulit memusatkan perhatian atau menyelesaikan tugas karena pikirannya yang kacau, gelisah, dan kelelahan mental. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan dalam mengatasi stres dan masalah sehari-hari. Orang dengan gangguan mental sering merasa kewalahan menghadapi tekanan hidup, bahkan masalah kecil pun mereka dapat merasa itu merupakan masalah yang sangat berat atau terasa sangat berat dan sulit untuk diselesaikan. Kemudian yang ketiga yaitu mudah emosi secara berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Emosi yang tidak stabil membuat seseorang mudah merasa marah, tersinggung, atau bereaksi berlebihan terhadap situasi yang terkesan kecil. Kemudian yang selanjutnya yaitu suka berteriak atau berkelahi. Perilaku agresif seperti berteriak atau berkelahi bisa memunculkan atau memicu karena kehilangan kontrol diri dan ketegangan emosional yang tinggi. Kemudian yang kelima yaitu sering berhalusinasi atau menjadi paranoid. Individu bisa melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang tidak nyata atau halusinasi, atau merasa selalu diawasi dan dicurigai oleh orang lain, atau
paranoid. Kemudian yang selanjutnya yaitu menarik diri dari aktivitas sosial. Menghindari pertemanan atau kegiatan sosial adalah tanda seseorang kehilangan minat berinteraksi karena rasa cemas, takut, atau tidak percaya diri. Kemudian yang selanjutnya yaitu kehilangan semangat dan minat untuk melakukan aktivitas yang awalnya disukai. Gejala ini sering muncul pada depresi, di mana seseorang merasa lelah, em, tidak berenergi dan kehilangan motivasi untuk hidup atau bersemangat. Kemudian yang selanjutnya yaitu muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini merupakan tanda serius dari gangguan mental, biasanya muncul akibat rasa putus asa, kesedihan mendalam, atau kehilangan harapan terhadap hidup. Kemudian gejala yang selanjutnya yaitu munculnya perasaan cemas, takut, putus asa, khawatir, dan sedih yang berlebihan. Menandakan adanya tekanan emosional yang tidak terkendali, sering muncul pada depresi atau gangguan kecemasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sering merasa lelah dan mengalami masalah tidur. Kondisi mental yang terganggu dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan tidur, tidur berlebihan, atau kelelahan terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya itu perubahan gairah seks. Stres dengan gangguan emosional dapat menurunkan atau meningkatkan gairah seksual secara tidak normal. Kemudian yang selanjutnya yaitu rutinitas terganggu atau produktivitas menurun. Seseorang sulit fokus atau kehilangan motivasi sehingga kinerja atau aktivitas sehari-hari menjadi tidak optimal. Kemudian yang selanjutnya yaitu sulit memahami kondisi orang lain, menandakan menurunnya empati atau kemampuan sosial akibat kelelahan emosional atau stres yang berat. Kemudian selanjutnya yaitu merasa kebingungan, mudah lupa, dan mudah tersinggung. Tekanan mental yang tinggi dapat mengganggu daya ingat, konsentrasi, dan ketidakstabilan emosi. Selanjutnya yaitu hilangnya rasa percaya diri. Sering merasa tidak berharga, gagal, atau tidak mampu, sehingga menurunkan keyakinan pada diri sendiri atau tidak percaya diri. Kemudian yang selanjutnya yaitu munculnya pikiran untuk bunuh diri. Gejala serius yang muncul akibat rasa putus asa yang ekstrim memerlukan bantuan profesional secara segera. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Perasaan cepat berubah dari senang menjadi sedih atau marah tanpa alasan jelas menandakan ketidakseimbangan emosional. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai upaya untuk meningkatkan kesehatan mental. Ada beberapa cara atau upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan mental diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama yaitu berpikir dan memberikan afirmasi yang positif untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengelola stres dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu rutin berolahraga. Selanjutnya menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidur dan istirahat yang cukup. Kemudian yang selanjutnya yaitu saling membantu dan dapat memahami kondisi orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencari bantuan tenaga medis profesional jika dibutuhkan. Upaya yang terakhir ini dapat kita lakukan jika kita merasa bahwasannya kita dalam gejala gangguan mental yang berat atau orang lain dalam gejala gangguan mental yang berat. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengobatan apa saja yang biasanya dilakukan kepada orang dengan gangguan kesehatan mental. Yang pertama yaitu mengonsumsi obat-obatan. Jenis obat-obatan yang umumnya diresepkan dokter adalah obat-obatan golongan antidepresan, trisiklik, selective serotonin reuptake inhibitor atau SSRI. Kemudian yang kedua yaitu psikoterapi. Melalui psikoterapi, pasien dapat menyampaikan perasaannya serta pikirannya
dan dokter akan memberikan saran yang sesuai. Biasanya dokter akan membimbing pasien dalam mengontrol perasaan dan mengelola emosi serta perilakunya. Contoh psikoterapi yang sering digunakan untuk menangani gangguan kesehatan mental adalah exposure terapi, kemudian dialectical behavior therapy, dan cognitive behavioral therapy. Pengobatan yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu supporting group. Pasien dengan gangguan mental biasanya juga disarankan untuk bergabung ke dalam supporting group atau kelompok dukungan. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang menderita gangguan mental atau individual yang sudah sembuh dari penyakitnya. Melalui kegiatan ini, mereka diharapkan dapat eh, saling berbagi pengalaman dan saran sehingga proses pemulihan pun dapat berjalan secara optimal. Kemudian yang selanjutnya yaitu stimulasi pada otak. Stimulasi pada otak terdiri dari beberapa jenis yaitu stimulasi magnetik, transkranial, stimulasi saraf vagus, elektrokonvulsif, dan stimulasi otak dalam. Metode terapi ini dinilai efektif untuk membantu pasien dalam mengatasi masalah gangguan mental yang dialaminya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu rehabilitas. Metode rehabilitasi biasanya diberikan pada pasien yang mengalami masalah mental health akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Cara ini bertujuan untuk menghentikan ketergantungan pasien terhadap obat-obatan tersebut. Baik, kita lanjut ke pengobatan yang selanjutnya, yaitu perawatan di rumah sakit. Apabila dibutuhkan perawatan atau pengawasan yang ketat dari tenaga medis, pasien dapat disarankan untuk menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Biasanya hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi gawat darurat seperti percobaan bunuh diri. Kemudian yang terakhir yaitu perawatan mandiri. Tidak hanya melalui bantuan medis atau terapi, pasien dengan masalah mental health juga dapat menjalani perawatan secara mandiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup yang sehat serta mengelola stres dengan baik.